Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami telah menyambut misteri yang mulia ini, maka kami bersyukur kepadamu sebab meskipun kami masih berada di dunia, kami telah Kau ikut sertakan dalam kebahagiaan surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Sedikit permenungan dari saya. Saudara-saudari, bacaan Injil hari ini saya tertarik pada kata-kata Petrus. Saking terpukaunya melihat kemuliaan Tuhan, lalu Petrus berkata, "Tuhan, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biar aku dirikan 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Mungkin kalau itu Nofrin yang ngomong, 1 untuk saya, supaya saya tinggal di sini juga menikmati kemuliaan dan tidak mau turun-turun dari kemuliaan itu. Kalau kita sudah berada di tempat yang enak, di tempat yang baik, ya, kita kadangkala nggak mau turun, ya. Alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Mungkin Romo Windy juga ngomong begitu. Alangkah baiknya tempat di Samadhi ini daripada tempat dia yang dulu mungkin. Ya. Romo Edi juga berkata begitu mungkin. Ya. Tapi mungkin Romo Sil lain lagi. Romo Sil di parokinya yang sebelum ini tempatnya baik. Ya. Nah, tapi di sini baik nggak Romo? Nah. Saudara-saudari, hidup kalau upgrade kita jadi lebih enak itu mudah dan kita gampang menikmati. Yang biasanya jalan kaki tiba-tiba punya sepeda, pasti itu sudah senang minta ampun. Yang biasanya naik sepeda tiba-tiba kebeli motor, puji Tuhan, kita bahagia. Yang biasanya naik motor kehujanan pakai jas hujan, tiba-tiba bisa kredit mobil, puji Tuhan. Bapak saya kontrakan pindah-pindah, belakang kuburan, di rumah sakit kusta, di atas kali yang kotor, tiba-tiba bisa kredit rumah BTN 20 tahun, sebulannya 32.000, ya. Itu rasanya bahagia sekali, ya. Hidup ketika upgrade, kita mudah menikmati. Menjadi pertanyaan, bagaimana kalau kita menghadapi hidup yang harus downgrade? Yang tadinya bisa makan 3 kali sehari, gara-gara resesi ekonomi, gara-gara mungkin ada PHK, mungkin gara-gara ada depresiasi mata uang, penghasilan kita tidak tambah-tambah tapi harganya naik, harga-harga naik, maka kita mulai mengurangi makan kita. Hidup kalau downgrade itu mungkin agak menggetarkan hati kita, ya. Saya kira ini pelajaran penting dari bacaan kitab suci hari ini, bahwa kita tidak bisa pengen melihat kemuliaan dalam hidup kita, ya. Kita tidak bisa pengen sukses terus, punya duit terus, sehat terus. Itu kayaknya hidup seperti itu too good to be true. Tapi kita juga harus siap yang namanya turun. Yesus habis menampakkan diri kemuliaannya ini, dalam kemuliaannya dia harus masuk kemana? Yerusalem, ya, Yerusalem. Murid-muridnya nggak tahu Yesus masuk Yerusalem itu akan menderita dan mati. Tapi Yesus kan tahu, habis dia mendapatkan kemuliaan, maka dia harus turun dan menghadapi penderitaannya. Dan saya kira itulah kunci kematangan rohani. Kita harus siap dan bersyukur ketika kita menghadapi peristiwa upgrade, mendapatkan kemuliaan. Tapi kita juga tidak boleh kehilangan iman, kita tidak boleh stres, kita tidak boleh gantung diri. Kalau kita menghadapi peristiwa downgrade, kita itu susah, lalu kita marah sama Tuhan. Karena ya
kematangan hidup kita diuji. Dulu tahun 2002 ada banjir yang begitu hebat. Tanggal 2 bulan 2 tahun 2002. 222. Itu kan angka yang bagus untuk nikah. Menurut orang yang hitung-hitungan tanggal. 22 berarti akur nih. Berarti cocok buat nikah. Hari Sabtu lagi. Apa yang terjadi? Banjir total di Jakarta. Maka beritanya di Sonora dan El Sinta isinya apa? Pembatalan acara pernikahan. Jadi tidak jadi nikah gara-gara banjir di gereja-gereja, di hotel-hotel dan sebagainya. Ada umat saya 2 rumahnya jejeran. Komplek ini kurang lebih ekonominya sama. Kebanjirannya ya cuma 1 jengkal tapi di lantai 2. Ya. Bukan di lantai 1, lantai 2. Semua barangnya habis. Orang yang punya rumah pertama, orang Katolik nih dua-duanya. Yang rumah sebelah kiri memutuskan apa? Minum obat serangga, mati bunuh diri. Dia nggak tahan, harta bendanya hilang seketika gara-gara banjir. Rumahnya penuh lumpur, berganti air yang kotor. Harta benda yang dia perjuangkan bertahun-tahun lenyap seketika. Dia stres, nggak tahan, minum obat serangga, meninggal dunia. Tapi tetangga satunya yang sebelah kanan, orang Katolik juga, pergi ke gereja, pergi ke dapur umum. Lalu saya tanya, Pak gimana rumah? Aduh hancur Romo, habis semua. Terus gimana? Ya udahlah, nanti juga Tuhan ganti, kata dia. Terus Bapak mau ngapain sekarang? Saya bantu-bantu aja Romo di dapur umum, kali-kali tenaga saya kepake. Maka dia mulai bantu-bantu di dapur umum. Dia naik perahu, kirim-kirim nasi kepada tetangga-tetangga yang tidak bisa mengungsi gitu ya. Sekarang hidupnya sudah baik-baik saja, harta bendanya sudah kembali, mungkin sudah bertambah lebih banyak dan sebagainya. Saudara-saudari, kadangkala ada orang yang tidak siap masuk dalam peristiwa air mata, peristiwa sedih, peristiwa duka cita. Pengennya mulia terus, mulia terus. Maka saya kira mari kita siapkan diri kita. Masa prapaskah adalah kita bersiap untuk masuk dalam peristiwa Yesus yang menderita. Tapi nanti jangan lupa, habis menderita ada kemuliaan, kebangkitan. Tuhan pasti kasih juga kebangkitan kepada kita. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Semoga iman kita semakin hari semakin diteguhkan dan dikuatkan. Terima kasih kepada paduan suara siapa ini ya? Mateo. Karena orangnya ini juga sih sebetulnya nih. Cuma ya ganti-ganti kelompok paduan suara aja, ada di mana-mana. Kelompok paduan suara Mateo dari Duren Sawit ya. Terima kasih untuk pelayanannya, juga lektor-lektris dan semua yang terlibat untuk pelayanan ini. Suster, Komuni Kudus kita masih berapa sih Bori dari oleh-oleh Jakarta Eucharistic Revival? Minggu depan masih bisa Romo, masih banyak. Oh. Minggu depan kita habiskan ya. Ya, Sakramen Maha Kudus dari Jakarta Eucharistic Revival. Ya, nanti dalam misa harian Jalan Salib juga kita akan membantu untuk itu. Kalau ibaratnya tadi malam itu ya Romo Wendy, Romo Putra itu datang ke acara Jakarta Eucharistic Revival seperti melihat peristiwa mulia. Terang, bagus, lalu acaranya juga memberikan peneguhan iman dengan lagu-lagu dan ekaristi yang bagus dan sebagainya. Tapi bagaimanapun harus pulang ke Klender mereka berdua. Ya malam-malam pulang lagi ke Klender. Ya itulah kalau habis melihat peristiwa mulia harus siap lagi masuk dalam peristiwa nyata yang mungkin gelap, remang, licin, penuh air mata. Ya itulah realitas hidup kita ya. Mari kita bangkit berdiri, mohon berkat Tuhan supaya kita dikuatkan dalam setiap peristiwa hidup kita. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Tuhan memberkati saudara sekalian, memberkati keluarga, kesehatan, hidup, pekerjaan, pelayanan kita semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Ekaristi kita sudah selesai. Syukur Kepada Allah.